Halo teman-teman, hari ini saya Ria Maharani akan mengajak teman-teman semua belajar bersama mengenai kesenian tari Ketek Ogleng. Kesenian tari Ketek Ogleng berasal dari Desa Tokawi, Kecamatan Awangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Pada tahun 2019, kesenian Ketek Ogleng sah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asal mula gerakan tari Ketek Ogleng. Tari Ketek Ogleng diciptakan oleh Sutiman, warga Desa Tokawi, Nawangan, Pacitan. Tari ini terinspirasi dari perilaku kera di alam bebas. Pada awalnya, ia hanya berpikir untuk menciptakan tari Ketek Ogleng sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Karena sejak pertama kali melihat kera di alam bebas, Mbah Sutiman merasa terhibur dengan tingkah laku kera yang sangat lincah dan lucu. Kera senang melakukan gaya-gaya akrobatik seperti memanjat satu pohon ke pohon lainnya, serta tingkah laku lain yang menggemaskan. Pada tahun 1962, Mbah Sutiman berlatih keras dengan ilmu bela diri dan tenaga dalam yang ia miliki hingga berhasil membuat gerakan akrobatik Ketek Ogleng. Kesenian Ketek Ogleng pada awal terciptanya hanya terdiri dari satu penari. Karena saat itu belum banyak yang belajar tari karena keterbatasan fasilitas dan ekonomi masyarakat. Hingga pada tahun 1972 dengan dimulainya Orde Baru setelah peristiwa G30 SPKI, seni Ketek Ogleng kembali menggeliat. Unsur utama dari tari Ketek Ogleng adalah kelincahan gerakan pemain yang disebut dengan ogleng. Ogleng merupakan penari laki-laki yang pakaian dan perlengkapannya menyerupai kera atau disebut dengan ketek. Hal itu mengingatkan Mbah Sutiman dengan gerakan kera yang bercengkrama dengannya ketika beristirahat setelah mencari kayu di ladang. Perilaku lucu kera menginspirasi Mbah Sutiman dalam menciptakan tari Ketek Ogleng. Tari yang diciptakan Mbah Sutiman sama sekali tidak dipengaruhi oleh sosok Hanuman dalam kisah Ramayana maupun epos-epos tentang kera lainnya. Ketek Ogleng sebagai seni tari pertunjukan. Seni tari Ketek Ogleng memiliki unsur keindahan pada gerakannya yang murni menirukan tingkah laku kera. Namun seiring perkembangan zaman, kesenian Ketek Ogleng menyesuaikan dengan kesenangan masyarakat. Tari Ketek Ogleng klasik dikombinasikan dengan kisah Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji sebagai cerita yang populer di kalangan masyarakat Nusantara, khususnya Jawa. Tari Ketek Ogleng mengandung dua gerakan, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerak yang memiliki unsur artistik dan tidak menggambarkan sesuatu. Keunikan gerak tari Ketek Ogleng terletak pada keaslian gerakan kera yang saat itu sedang bermain di alam bebas. Sedangkan gerakan maknawi adalah gerakan tari Ketek Ogleng yang mengandung maksud tertentu. Gerakan tersebut antara lain gerakan koprol, akrobatik. Gerakan-gerakan tersebut tidak sebatas gerakan, tetapi mempunyai makna yang terhubung dengan kehidupan. Akrobatik mempunyai makna bahwa hidup ini penuh dengan abstraksi dan zigzag. Selain itu juga perilaku menjahili ataupun berinteraksi dengan penonton mengandung makna bahwa dalam setiap kehidupan kita harus berinteraksi dengan sesama manusia, saling tolong-menolong serta menjunjung tinggi kebersamaan. Perkembangan seni Ketek Ogleng. Perkembangan seni Ketek Ogleng pada masa kini terdapat dua versi, yaitu versi klasik dengan waktu penampilan 7 menit dan versi sendera tari dengan waktu penampilan 40 menit. Sendera tari merupakan seni pertunjukan yang menggabungkan antara tari dengan drama.
Sendera tari Ketek Ogleng mulai diperkenalkan pada tahun 1972 dengan menggabungkan tari Ketek Ogleng dengan cerita Panji Asmorobangun dengan Dewi Sekartaji. Perbedaan sendera tari Ketek Ogleng dengan Ketek Ogleng klasik adalah terletak pada ada tidaknya blendrong, kudangan, dan ngerakan sebagai transformasi cerita Panji Asmorobangun. Perkembangan blendrong dan kudangan akan mendominasi tari Ketek Ogleng. Sekarang ini sulit menemukan penari yang benar-benar bisa menirukan gerakan kera. Oleh sebab itu, untuk menyesuaikannya ditambahkan blendrong dan kudangan. Cerita Panji tidak asing dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerima kombinasi tersebut. Seni Ketek Ogleng harus menggunakan gerakan yang lincah sehingga memerlukan ruang pentas yang luas. Untuk menunjukkan tari Ketek Ogleng, minimal menggunakan panggung ukuran 5 x 2 meter untuk 2 orang penari Ketek Ogleng. Hal ini bertujuan agar gerakan akrobatik penari seperti loncat tali dapat dilakukan dengan maksimal. Tari Ketek Ogleng klasik dengan waktu pertunjukan 7 menit ditambah blendrong menggunakan minimal 3 penari membutuhkan ruang 3 x 5 x 2 meter. Pada 2 menit pertama, blendrong membagi gerakan menjadi 4 arah. Pertama, arah depan dari muka penari, kedua ke arah belakang, ketiga arah sudut kanan dan sudut kiri, keempat arah samping kanan dan samping kiri. Penari Ketek Ogleng juga memiliki arah gerak bebas. Pertama, arah maju dan mundur, kedua arah ke samping kanan dan samping kiri, ketiga arah zigzag, keempat arah berputar seiring jarum jam. Gerakan tari Ketek Ogleng juga memiliki level atau sering disebut dengan tingkatan gerak Ketek Ogleng. Level yang akan ditunjukkan oleh para penari yaitu gerakan tari yang dimulai dari posisi kaki menjinjit, kaki tetap menjinjit dan sampai dengan gerakan tari yang lainnya seperti melompat, memanjat, bergelantungan seperti gerakan kera di alam.